Setelah memahami definisi dasar, mari kita bedah bagaimana cara kerja tata letak yang efektif. Tata letak yang baik bertindak sebagai pemandu visual. Ia mengarahkan mata audiens secara alami dan memastikan mereka langsung fokus pada hal yang paling penting dalam karya kalian tanpa merasa terganggu oleh elemen lain. Ada 4 prinsip utama yang harus kalian pegang. Pertama adalah keseimbangan atau balance, di mana elemen visual harus terbagi secara proporsional. Kedua adalah hierarki visual, yaitu teknik menonjolkan elemen terpenting agar terlihat pertama kali, misalnya dengan menempatkan foto utama dalam ukuran besar di bagian atas dan deskripsi di bawahnya. Prinsip ketiga yang sangat krusial namun sering diabaikan adalah ruang negatif atau white space. Jangan takut membiarkan ada area kosong di halaman kalian. Ruang ini justru memberi napas pada desain dan mencegah kesan sesak. Keempat adalah keterbacaan atau readability, yaitu memastikan ukuran font dan jarak antar teks nyaman untuk dinikmati. Sebagai tips tambahan yang sangat praktis, saya sangat menyarankan kalian untuk selalu menggunakan grid system. Sistem garis pandu ini akan sangat membantu menjaga konsistensi posisi antar halaman, sehingga seluruh portofolio kalian terlihat sebagai satu kesatuan yang rapi, harmonis, dan tentu saja sangat profesional. Struktur bukan sekadar urutan halaman. Struktur adalah apa yang membuat portofolio kalian terasa seperti sebuah cerita yang utuh dan mengalir, bukan hanya sekadar tumpukan gambar acak. Struktur yang baik akan memandu audiens memahami perjalanan profesional kalian dari awal hingga akhir. Mari kita lihat urutan yang umum digunakan. Mulailah dengan halaman pembuka yang berisi identitas diri, lalu lanjut ke profil singkat untuk menjelaskan keahlian utama kalian. Jika portofolio kalian cukup tebal, sangat disarankan menyertakan daftar isi atau overview sebagai alat navigasi bagi pembaca. Pada bagian karya, urutkanlah dari karya yang paling kuat atau paling relevan dengan posisi yang dilamar. Kalian juga bisa menyisipkan proses kreatif, ini bersifat opsional namun sangat bernilai tinggi karena menunjukkan sketsa, konsep, dan bagaimana cara kalian bekerja menyelesaikan sebuah tantangan desain. Terakhir, akhiri dengan penutup yang berisi informasi kontak, ucapan terima kasih, atau call to action. Jangan biarkan audiens bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan setelah melihat karya kalian. Berikan jalan yang jelas bagi mereka untuk menghubungi kalian. Kunci dari struktur yang baik adalah konsisten, logis, dan mudah dipahami. Jika kalian berhasil menerapkan alur ini, portofolio kalian akan memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan sekaligus profesional bagi siapapun yang melihatnya. Pilar terakhir yang menyempurnakan portofolio kalian adalah prinsip presentasi. Jika konten adalah jiwanya, maka presentasi adalah wajah yang menentukan bagaimana audiens pertama kali merasakan dan menilai portofolio kalian. Ini bukan hanya tentang apa yang kalian tunjukkan, tapi bagaimana cara kalian mengemasnya. Ada 4 faktor utama yang memengaruhi kesan tersebut. Pertama adalah media, di mana kalian harus memutuskan apakah akan menggunakan format digital seperti PDF dan Behance atau format cetak seperti buku. Kedua adalah tipografi dan warna. Pilihlah font yang profesional dan skema warna yang mampu mendukung suasana atau mood dari karya kalian. Faktor ketiga adalah branding personal. Gunakanlah elemen identitas seperti logo, tanda tangan, atau gaya visual khas agar portofolio kalian mudah diingat dan unik. Keempat adalah interaksi, terutama saat presentasi langsung. Jangan hanya diam, ceritakanlah latar belakang karya, tantangan yang dihadapi, hingga solusi desain yang kalian buat. Sebagai tips penutup untuk aspek teknis, jika kalian menggunakan format digital, pastikan resolusi gambar tetap tinggi agar terlihat tajam, namun pastikan ukuran file tidak terlalu berat sehingga mudah untuk dikirim. Presentasi yang dieksekusi dengan matang akan menjadi jembatan yang kuat antara bakat kalian dan kepercayaan klien. Setelah memahami prinsip-prinsip dasar, kita juga harus waspada terhadap beberapa kesalahan umum yang sering menjadi jebakan. Kesalahan pertama adalah menampilkan terlalu banyak karya. Ingat, audiens atau perekrut memiliki waktu terbatas. Jika jumlah karya terlalu banyak, fokus mereka akan terpecah dan pesan utama keahlian kalian justru akan terkubur. Kedua, waspadai inkonsistensi visual, baik itu pada pemilihan font, skema warna, maupun layout antar halaman. Portofolio adalah satu kesatuan identitas. Jika setiap halaman terlihat berbeda-beda, kalian akan terlihat kurang teliti dan tidak memiliki konsep yang matang. Selain itu, pastikan kualitas foto atau hasil scan karya tidak buruk atau pecah, karena ini sangat menurunkan nilai profesionalisme kalian. Kesalahan ketiga adalah tidak memberikan konteks. Jangan biarkan audiens menebak-nebak apa tujuan dari sebuah karya.
Tanpa narasi atau deskripsi singkat, audiens tidak akan tahu tantangan apa yang kalian hadapi dan bagaimana desain tersebut menjadi solusinya. Karya tanpa konteks hanyalah gambar, namun karya dengan penjelasan adalah solusi. Terakhir, hindari desain yang berlebihan atau overdesign. Jangan sampai elemen dekoratif dalam portofolio justru menutupi konten utamanya. Portofolio adalah panggung bagi karya kalian. Jadi pastikan desain layoutnya mendukung, bukan malah mengalihkan perhatian. Dengan menghindari kelima kesalahan ini, portofolio kalian akan tampil jauh lebih bersih, berbobot, dan meyakinkan. Dalam menyusun portofolio, terkadang niat baik kita justru bisa menjadi bumerang. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah memasukkan karya yang tidak konsisten. Portofolio yang profesional membutuhkan benang merah yang kuat, baik dari segi tema, gaya visual, maupun kualitas teknis. Sebagai contoh, jika kalian memfokuskan diri pada portret fotografi, jangan tiba-tiba menyisipkan foto landscape hanya karena foto itu terlihat dramatis. Hal ini akan membuat portofolio kalian terasa seperti campuran acak yang membingungkan, bukannya menunjukkan spesialisasi keahlian kalian sebagai fotografer profesional. Kesalahan kedua adalah mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Fotografer pemula sering merasa harus menunjukkan banyak proyek untuk terlihat berpengalaman. Padahal kenyataannya satu foto yang luar biasa jauh lebih kuat daya tariknya daripada 5 foto yang hanya terlihat biasa saja. Ingatlah prinsip ini. Satu karya yang lemah dapat menurunkan persepsi audiens terhadap seluruh portofolio kalian. Jadi, lebih baik kalian bersikap tegas dalam memilih dan hanya menampilkan 10 hingga 15 foto terbaik yang benar-benar mewakili standar tertinggi karya kalian. Kurasi yang ketat adalah kunci untuk memastikan portofolio kalian meninggalkan kesan yang mendalam dan tidak terlupakan bagi klien maupun perekrut.